Pantes nggak ada suara yang nyaut. Oke, makasih. Siapa tadi? Cindy ya? Oke. Baik, Bapak ulangi lagi. Maaf, kita hari ini udah ada suaranya belum? Udah ada suaranya? Halo? Sini. Bapak. Udah ada. Tadi dari awal apa dari mana yang belum ada suaranya? Dari awal. Oh ya udah dari awal. Oke, sip. Maaf ya, kita Bapak ulang dikit lagi ya. Oke, teman-teman, hari ini kita bakal bahas tentang transformasi dasar dan teori keyframe. Transformasi dasar itu di pertemuan pertama kita udah sempet bahas. Ntar Bapak cek dulu lagi mic-nya. Udah on ya. Udah sempet bahas. Sama teori keyframe juga udah sempat kita singgung sedikit. Kita langsung mulai aja ya. Nah, ini teori keyframe. Konsep dasar keyframe. Keyframe itu adalah titik waktu di mana kita menentukan nilai spesifik suatu properti atau titik waktu yang kita setting. Yang disettingnya bisa apa? Yaitu bisa scale atau ukuran, bisa position atau posisi, bisa juga opacity atau kejelasan, transparansi, bisa juga rotation atau perputaran, bisa juga anchor point atau titik tumpu, spora. Oke. Keyframe itu adanya di timeline. Timeline, oke, wait. Timeline itu kalau di After Effects bentuknya seperti ini. Kenapa disebut timeline? Karena ini adalah baris waktu, proper window atau tab yang menunjukkan waktu dari 0 detik sampai waktu yang kita tentukan di tergantung project kita. Nah, posisi keyframe di dalam timeline itu adanya di bawah sini. Sebelumnya kita akan jelaskan dulu yang berlapis-lapis ini disebut layer atau lapisan. Layer ini adalah objek-objek yang kita masukkan ke After Effects. Dan baris waktu ini adalah detikan durasi video kita. Jadi, keyframe akan berada di posisi sini, berbentuknya belah ketupat. Nah, dan cara bacanya adalah jika keyframe-nya ada di baris ke-1, itu artinya kita lagi setting layer yang paling atas atau yang layer 1. Jika keyframe-nya ada di detik ke-8 seperti ini, berarti kita lagi setting layer 1 detik 8. Kalau posisinya di sini, itu artinya kita lagi setting layer 2 detik ke-4. Kalau misalkan posisinya ada di sini, layer 2 detik ke-10. Seperti itu untuk membaca keyframe. Keyframe itu nanti bentuknya belah ketupat, warnanya putih. Oke. Kita balik ke PowerPoint-nya. Nah, seperti ini. Keyframe adalah bagian dan durasi yang kita setting. Ditandai dengan belah ketupat ini. Sedangkan kita kalau bikin project atau animasi, gak mungkin bikin satu keyframe aja. Bisa 2, 3, ratusan, bahkan ribuan. Karena frame itu kan 1 detiknya aja standarnya bisa 24 frame 1 detik. Dengan kita menandai frame detik 1 dan detik 2, berarti kita hanya menandai 2 frame. Sedangkan hal atau frame-frame
di antara detik 1 dan detik 2 nggak kita apa-apain. Maka yang nyetingnya adalah komputer. Gerakan atau posisi settingan di antara frame 1 dan frame 2 itu disebut interpolasi atau in between. Itu gerakan di antara frame yang kita setting. Seperti contoh di gambar ini, bola merah. Frame 1 atau posisi mulainya, dia bolanya diam di bawah. Frame 2, dia polanya memantul atau kita taruh di atas. Frame 3, kita settingannya taruh bolanya udah jatuh di bawah. Di antara gerakan di atas, di bawah kiri, di atas, dan udah jatuh ke bawah, itu kan bolanya gerak. Nah, itu disebut interpolasi. Jadi, tugas animator tuh hanya menentukan titik awal dan titik akhir supaya softwarenya bisa melengkapi pergerakan antara titik awal dan titik akhirnya. Nah, ini properti dasar untuk transformasi. Properti dasar transformasi ada 5, yaitu position atau posisi. Ini digunakan untuk menggeser objek. Yang tadinya objeknya di sini, diatur value-nya atau nomornya, nanti titik-titik pindah ke sini, atau pindah ke atas, atau pindah ke kiri, sesuai yang kita mau. Sedangkan scale untuk mengubah ukuran. Semisal tadinya segede gini, kasih keyframe detik 1. Di detik ke-3 kita kasih keyframe lagi dengan settingan ukuran yang lebih kecil, jadi segini. Jadi nanti dia dari segini berubah ke mengecil. Kalau rotation itu untuk perputaran objek. Kalau tadinya seperti ini, lalu kita setting angkanya di detik kesekian, keempat misalkan, jadi seperti ini. Misalkan dia muter, set. Itu untuk rotation. Untuk opacity, dari yang tadinya kurang jelas jadi ke jelas, atau sebaliknya, opacity. Sekarang anchor point. Anchor point ini adalah titik tumpu. Nah, titik tumpu bisa dijelaskan dengan mudah dengan jungkat-jungkit. Misal ini adalah tumpuan jungkat-jungkit. Kita kasih logo A sebagai anchor point. Jungkat-jungkit kan seperti ini dulu, lurus dulu. Titik tumpunya ada di tengah. Maka kalau kita satukan anchor point dengan rotation, ini ya, anchor point dengan rotation, kita akan putar batangnya searah jarum jam, jadi seperti ini. Hasilnya nanti jungkat-jungkitnya bakal berbentuk seperti ini. Nah, sedangkan kalau kita geser anchor point-nya, ini kita geser anchor point-nya, jungkat-jungkitnya seperti ini. Ini kan dia nggak di tengah sini, melainkan lebih ke kiri. Maka saat diberi rotation, rotation ke sana, ini ke sana, dia akan berbentuk seperti ini. Yang mana jauh lebih tinggi di sini, lebih panjang yang kanan, yang kiri lebih pendek. Itu fungsi anchor point atau titik tumpu terhadap rotation. Lalu selain terhadap rotation, bisa anchor point terhadap apa lagi? Bisa terhadap scale. Scale atau ukuran. Misalkan ini punya kotak.
Lalu anchor point-nya kan kotak tuh di tengah. Saat anchor point di tengah, ketika kita beri scale, dia akan scale ke dalam. Kalau diperkecil ya, kita scale kecilin ke dalam, semua sudutnya merata, sehingga nanti hasil akhirnya kotaknya sama rata di sini dan di tengah-tengah posisi awal. Anggaplah tengah-tengah ya ini. Tengah-tengah posisi awal. Sedangkan kalau kita geser si anchor point-nya atau titik tumpunya ke samping, katakanlah di sini titik tumpunya kita geser, nggak di tengah lagi kayak ini. Nanti scale-nya tetap ke dalam kalau scale kecil ya. Set, set, set. Ini juga tetap ke dalam, set, set. Nah, bedanya yang samping sini, karena nggak ada di tengah, bukan ke tengah, dia bakal sedikit nyerong ke sini. Sedikit nyerong ke sini. Jadi, dibanding dia pindah ke tengah sini, mengecilnya, dia akan mengecil bergeser ke sini. Nah, dia mengecilnya ke sini. Jadi gerakannya mengecil nyamping gitu, mengecil nyamping. Itu adalah anchor point terhadap scale. Lalu kalau anchor point terhadap position ini juga bisa, tapi nggak begitu spesifik secara visual ya, secara kelihatannya. Misalkan kotaknya di sini, anchor pointnya di sini, ini value atau nilainya 0. Nilai X, nilai Y 0. Lalu kita geser ke samping, berarti nilai X-nya yang berubah. Set, 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 dia bergeser ke sini. Nah, di sini nanti dia bergeser aja dengan nilai X-nya geser, katakanlah 100. Dan Y-nya tetap 0 karena nggak naik turun. Kalau anchor point-nya kita geser, misalkan ini kontaknya di sini, anchor point-nya di sini. Batasin. Kita geser, dia nggak akan mengikuti tengah kotak ini, tapi dia mengikuti anchor point ini. Secara visual sama, dia akan hanya bergeser doang. Cuma yang beda nanti bakal value-nya. Kalau ini X0, Y0, kalau yang atas X0, Y0, yang bawah X0, Y min 100. Misalkan. Ini nanti X100, Y min 100. Nah, jadi cuma berpengaruh ke value-nya si posisi X ini kalau untuk anchor point terhadap position. Sedangkan anchor point terhadap opacity ini kurang begitu berpengaruh ya, bahkan nggak berpengaruh. Oke, jadi anchor point sangat berpengaruh terhadap position, sangat berpengaruh terhadap, maaf. Anchor point sangat berpengaruh terhadap rotation, sangat berpengaruh terhadap scale, sedikit berpengaruh terhadap position, dan tidak terlalu berpengaruh terhadap opacity. Oke. Sekarang kita coba buat proyek baru
kita praktekkan dasar-dasar properti tadi. Kita buka After Effects-nya, new project, new composition. Di sini settingnya kita biarkan seperti awal aja, kalau nggak ada keperluan lain. Karena ini adalah standar video ya, landscape 1920 kali 1080. Atau kalau mau bikin versi story juga bisa, tapi kalau story tuker ya, yang atas sini width atau lebarnya 1080, yang height-nya baru 1920. Nah, tergantung kalian nanti mau bikinnya video kayak buat YouTube atau video buat story. Atau kalau buat IG yang sekarang itu yang terbaru, IG itu ukurannya width-nya 1080, height-nya 1440. Ini satuannya pixel ya, pixel px. Nah, karena kita mau default aja kayak buat video YouTube atau TV landscape, kita tinggal oke aja. New composition, mau kasih nama boleh, latihan pertemuan 3. Oke. Nah, yang disebut timeline yang tadi kita bahas adalah bagian bawah sini. Bawah sini. Ini timeline. Bisa dilihat ada 0s atau second, detik, 2 second, 4 second, dan seterusnya. Itu adalah timeline yang dari tadi kita bahas. Terus mana Pak yang tadi layer? Ini bukan. Bukan ya, ini bukan layer ya. Ini mah cuma buat nyeting doang di zoom in, zoom out. Bukan, maaf. Ini cuma buat nyeting bagian mana yang bisa kita render. Oke, jadi ini belum ada layernya. Layernya akan ada atau akan muncul kalau kita udah masukin objek. Sekarang kita coba pakai objek sederhana aja, yaitu kotak biar sama kayak contoh tadi. Kalian bisa bikin kotaknya di sini. Ada bentuk rectangle atau kotak di sini. Di toolbar. Bagian ini namanya toolbar ya, atau kotak peralatan. Bar peralatan, oke. Kita klik yang kotak. Nah, bakal muncul propertiesnya di sebelah sini. Properties untuk warna dan garis. Bapak nggak mau ada garisnya, jadi kita hilangin dulu di stroke-nya. Pencet stroke yang none. Kotaknya pengen warna kuning biar lebih terang. Oke. Setelah itu tinggal di drag aja. Klik tahan, tarik. Nah, kalau kalian perhatikan, saat ada kotak kita bikin, di sini muncul layernya ya. Oke, tutup dulu. Sini muncul layernya. Dia namanya shape layer 1 atau bentuk layer 1. Nah, ini biru-biru kan. Nah, ini baru layer 1. Bukan yang atas ini ya, tapi yang ini. Ini layer 1. Karena kita udah punya satu objek, yaitu rectangle atau kotak ini. Nah, lalu gimana cara munculin pengaturan-pengaturannya, propertiesnya? Nah, kalau laptop atau komputer kalian cukup lebar, kalian bisa lihat langsung propertiesnya ada di sini. Properties shape. Nah, di sini juga bisa. Shape transformation.
Cuma kalau misalkan layar kalian agak sempit, biasanya ini di hide atau dihilangkan nih yang bagian sini. Ups, salah ketarik. Kalau kalian nggak sengaja pindahin tabnya, bisa ditarik aja ya. Kalau layar kalian imut-imut itu kecil-kecil, biasanya bagian ini nggak ada, dihilangkan supaya previewnya ini lebih jelas. Nah kalau gitu kan nggak kelihatan propertiesnya di mana. Ini kalian bisa munculin propertiesnya di layernya di sini dengan cara klik panah yang ke kanan ini, nanti dia turun muncul propertiesnya. Ini kita contohkan, klik. Nah ini akan ada lagi tulisan transformation, klik lagi panahnya. Nah ada kan basic transformation tadi. Basic transformationnya ini anchor point, position, scale, rotation, opacity. Lalu gimana cara ngaktifinnya? Aktifin mau ngunci position dulu deh. Position ini kalau nggak dikunci posisinya, saat kita play pakai spasi, dia kan ada di area kanan ini. Kita play, nih udah gerak nih tanda timeline bawah merah-merah ini. Gak gerak kan? Kita pengen di detik ke-6 di sini. Kita ulang dari awal, spasi lagi. Nah dia nggak gerak kan karena posisi awalnya belum dikunci. Maka kalau kalian mau animasi, kalian harus dikunci dulu posisi awalnya, yaitu dengan cara nyalain stopwatch yang di belakang settingnya. Misalkan di sini Bapak pengen ngatur position, maka nyalain stopwatch yang di belakang position. Kita klik. Nah, saat diklik, yang muncul adalah keyframe ini. Ini adalah navigation keyframe atau buat maju mundur keyframe selanjutnya atau sebelumnya. Ini di area timeline, ini ya area timeline ya. Kita bagi dua yang bawah ini. Ini area timeline, ini area properties. Di area timeline muncul belah ketupat yang kita bahas dari tadi. Ini artinya posisinya detik 0 udah dikunci di sini. Sekarang kita mau di detik ke-4, which is di sini. Kita mau si belah ketupatnya di kanan sini. Nah, ditarik gitu doang juga bisa ya kalau jam stopwatchnya udah aktif. Otomatis akan ada keyframe lagi di sini. Nah, sekarang karena kita udah kunci posisi detik 0 dan posisi detik 4, saat kita balikin lagi ke detik 0, dia bakal di posisi titik 0. Dan saat kita play pakai spasi, dia bakal bergeser mengikuti atau menuju titik 2 atau keyframe kedua. Nah, sekarang mana yang disebut interpolasi, Pak? Nah, ini keyframe yang kita setting di detik 0 dan ini keyframe yang kita setting di detik 4. Kita kan nggak ngapa-ngapain nih detik 1, detik 2, detik 3. Tapi detik 1, 2, dan 3 bendanya gerak. Karena dari titik 0 ke 4 bergerak. Nah, di detik 1, 2, 3 ini disebut interpolasi atau settingan yang dilakukan oleh komputer. Oke, kalau keyframe itu yang kita lakukan settingnya. Kalau interpolasi itu settingan otomatis komputer yang berada di antara keyframe yang kita setting.
Nah, seperti ini. Nah, ini interpolasi, stop. Nah, ini baru keyframe kita tadi. Seperti itu untuk position. Sekarang kita hapus dulu positionnya biar nggak geser kemana-mana. Kita bahas anchor point dulu. Anchor point tadi apa? Titik tumpu. Nah, untuk default atau bawaan, anchor point itu ada di value atau angka 00,00. Artinya apa? Artinya titik tumpunya ada di tengah. Nah, ini karena tadi Bapak bikin kotaknya nggak tengah-tengah, jadi di sini. Kita ulang dulu bikin kotaknya. Oke, wait. Nah, si anchor point ini ditandai dengan bulat kayak target gitu. Kalau kalian main game tembak-tembakan, nah biasanya nih anchor pointnya tuh sama nih kayak crossbar sebutnya. Ini kan value dari anchor pointnya 00,00, which is dia ada di tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Dia ada di tengah-tengah kanvas atau video kita, kan? Nah, dengan anchor point dengan value 00, tadi kita udah bahas anchor point terhadap rotation. Coba kita praktekkan anchor point 00 atau tengah-tengah terhadap rotation. Di sini dia rotationnya masih 0 kali plus 00 derajat. Coba kita geser supaya muter. Nah, dia akan muter tepat di tengah mengikuti anchor point. Sedangkan kalau anchor pointnya kita geser dengan merubah value anchor point ini, kita tarik dulu nih, set. Nah, udah ada angkanya ya. Sumbu Y-nya diisi 167 derajat. Jadi anchor point-nya nggak pas di tengah-tengah kotak, melainkan anchor point-nya ada di sini. Jadi sesuai dengan jungkat-jungkit tadi, dia nggak bakal muter kayak baling-baling. Kalau di rotation, dia bakal muter seperti ini. Nah, lebih ke kayak jatuh, ya. Karena anchor point-nya nggak di tengah-tengah. Itu anchor point terhadap rotation kalau dipraktekkan. Sekarang anchor point terhadap scale, kita taruh lagi anchor point-nya di tengah. Rotationnya dimiringin, dinolin dulu. Oke. Ini udah tengah-tengah. Sekarang kita scale atau perbesar perkecil. Ada di sini scale-nya. Sumbu X sumbu Y-nya masih 100% ukurannya. Kita tarik. Nah, dia akan membesar tepat bertumpu pada tengah. Sekarang kita coba pindah si anchor point-nya ke pojok seperti penjelasan awal di PPT tadi. Kita tarik angka anchor point-nya sampai pojok sini. Nah, sekarang kita scale. Nah, scale-nya dia bakal, oke. Kita harus geser dulu supaya lebih kelihatan ya. Ini anchor point-nya di sini. Secara teori dia mengecilnya bakal ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kita scale. Nah, kan? Bener gak? Nah. Jadi dia nggak ke tengah, dia mengikuti anchor point. Intinya anchor point tuh kiblat lah, istilah gampangnya kiblat.
kiblatnya kemana, tumpuan rotasi atau scale-nya bakal ngikut ke situ, ke kiblatnya. Beda ya, kalau tadi anchor point-nya di 00, positionnya kita 00 juga, nggak di sini. Dia scale-nya bakal ke tengah, tuh tengah kan. Sedangkan kalau anchor point-nya nyamping, dia scale atau mengecilnya juga bakal nyamping. Gitu, anchor point terhadap rotation, anchor point terhadap scale. Terus kalau anchor point terhadap position, ini nggak terlalu ngaruh. Tadi seperti yang Bapak bilang di PPT, yang ngaruh hanya angka awalnya aja. Jadi nggak 00, tapi lebih bergeser angka yang lebih besar atau lebih kecil. Cuma secara visual, ini akan terlihat sama aja dengan anchor point-nya di 0. 0. Dia sama aja geser atas bawah doang. Oke. Sekarang kita coba animasikan anchor point dan rotation. Ini kita buat detik 0 dulu. Kita kunci anchor point-nya. Lalu kita kunci rotation-nya. Nyalain stopwatch-nya. Posisinya di 0. Anchor point stopwatch-nya nyalain. Keyframe-nya muncul. Rotation-nya juga nyalain. Keyframe-nya muncul. Lalu animasikan selama 4 detik. Taruh baris timeline-nya di 4. Dan tambahin value untuk rotation-nya. Nah, ini rotation-nya aja dulu ya. 180 derajat. Ketika kita ulang ke 0, ke detik 0, kita play. Dia muter selama 4 detik 180 derajat. Nah, ini anchor point-nya di tengah. Ini nggak Bapak puter ya, ini udah animasi sendiri, udah interpolasi komputer. Kalau misalkan kita ubah anchor point-nya, geser ke pojok-pojok kayak tadi, lalu kita taruhin di tengah biar kelihatan. Kita play lagi. Kita udah punya keyframe buat rotation di sini. Detik 0 dan detik 4. Play pakai spasi. Nah, rotasinya beda ya. Karena titik tumpunya yang tadi di tengah berubah jadi di sini. Ulang lagi. Tuh titik tumpunya di sini. Ntar gambar coret-coretnya kurang pas. Sini. Ini play. Tuh bertumpu ke situ dia. Oke. Rotation seperti itu. Sama juga kalau penganimasian scale. Nanti kalian bisa coba-coba aja. Oke. Kalau opacity, seperti yang dijelaskan tadi di PPT, dia nggak terlalu berpengaruh ya sama anchor point atau titik tumpu ini. Karena cara kerja opacity itu nggak bergerak, tapi dia cuma lebih jelas atau enggak. Ini, opacity juga ada di settingan sini, jajaran settingan transformation. Yang paling bawah, opacity 100%. Semakin besar angkanya, semakin jelas. Sekarang kita coba kecilin angkanya. Tarik. Nah, menghilang ya si kotaknya. 100% terang, 0% redup. Kita terapkan keyframe pada opacity. Kita nyalakan stopwatch opacity.
Udah muncul di sini keyframe-nya. Lalu kita mau gerak sampai berapa lama? 4 detik. Baru kita ubah lagi value-nya ini dari 0 ke 100. Kita tarik lagi ke belakang nih timelinenya, kita tes pakai spasi, kita play. Set, nah timbul ya makin terang sampai 100%. Seperti itu. Sekarang kita bikin dua objek. Ini objek yang pertama, kotak ini kita taruh di sini. Kita bikin objek lain. Kalian kalau mau pilih shape yang berbeda dengan tool yang sama di sini, bisa tahan ALT. Tahan ALT, baru klik. Oke, ini tadi kan kotak, ALT klik jadi bulat, ALT klik jadi segi 6, jadi bintang. Nah, kalian bisa pakai yang lain sesuai kebutuhan. Nah, kita buat di sini bulat. Oke. Tuh. Nah, kalau kalian mau bikin shape yang baru, pastikan kalian klik di luar area sini ya. Ini kan shape yang tadi layer 1. Kalian klik di yang kosong supaya nggak nyatu si shape-nya. Kalau nyatu nanti jadi satu properti, jadi nggak bisa di setting berpisah. Kalau udah klik di luar gini, baru kalian udah boleh bikin shape baru. Jadi muncul dua layer. Nah, ini bulat namanya ellipse. Layer 2 ya. Yang kotak masih namanya layer 1. Kalau udah ada dua properties gini, kalian bisa setting masing-masing. Jadi kalian bisa gerakin dengan gerakan yang berbeda nih di antara si kotak sama yang bulatnya. Oke, kita buat anchor point 0, anchor point 0. Kita buat gerakan yang saling bertolak belakang. Si kotak ini, Bapak mau gerakin dia dari kiri ke kanan sambil mengecil. Sedangkan si bulat ini mau Bapak gerakin dari kanan ke kiri sambil membesar. Nah, ginilah, agak miring dikit lah. Biar nggak nabrak. Jadi, ini posisi titik 0 di timeline. Oke, kita pastikan ini penggarisnya atau timelinenya di 0 second. Kita nyalakan properti-properti yang kita inginkan. Oke. Bapak mau edit position sama scale. Dua-duanya ya, yang step 1 juga position sama scale. Kita ke detik 4. Baru kita geser, kita perkecil. Nah, kalian bisa setting langsung di kanvasnya ya. Kalau pusing lihat angka, langsung aja seperti ini, klik, pindahin, tarik. Tapi pastiin dia udah di detik yang kalian mau. Di sini detik 4. Kalau masih di detik 0, bukannya ada animasinya, malah pindah posisi awalnya. Nah, oke. Kita balik ke titik 0. Kita play. Nah, seperti itu. Oke. Kalau mau berulang atau dibalik, kalian bisa
copy paste keyframe ini. Yang belah ketupat ini bisa kalian copy paste. Caranya blok aja dari yang area kosong, Ctrl C, lalu pindahin penggarisnya ke detik yang selanjutnya, paste. Nah, dia akan paste atau menyalin yang ini. Maka settingan yang di paste ini bakal sama kayak settingan yang di copy. Oke, begitu juga yang bawah, biar sama-sama bolak-balik. Copy, paste. Sekarang kita ulang, play. Oke, 4 detik pertama gerakan pertama, 4 detik kedua gerakan kedua. Nah, seperti itu kurang lebih properties dasar anchor point atau titik tumpu, position atau posisi, scale atau ukuran, rotation atau perputaran, sama opacity atau kejelasan. Oke. Kalian bisa coba praktekin di rumah. Ini Bapak juga record, nanti Bapak up aja kayaknya.